Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Saya percaya semua saudara baik-baik dan sehat-sehat. Setiap kita boleh alami anugerah kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan saya yakin, biarlah hari demi hari kita dituntun untuk mendapatkan keajaiban, kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa. Sebelumnya, satu hati kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk satu kesempatan kami boleh berkumpul bersama. Kami yakin ada hadirat Tuhan yang limpah atas setiap kehidupan kami. Rancangan Tuhan atas kehidupan kami memberkati setiap kami. Tuhan berdoa untuk setiap kebenaran firman yang ditaburkan, biarlah itu bertumbuh, berbuah, dan mendatangkan kebaikan atas setiap kehidupan kami. Berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi setiap kami. Dan kami yakin setiap firman itu menjadi terang dan pelita bagi jalan kami. Urapi kami Tuhan, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita satu hati berkata, amin, 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 amin. Ya, saudara, satu tema yang saya rindu untuk bagikan pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang berdoa. Tidak jemu-jemu, ya, kita diingatkan hari demi hari untuk selalu berdoa. Di masa-masa yang serba tidak menentu, saya yakin dan percaya kita punya fondasi yang kuat, yaitu adalah di dalam doa. Dan satu tema yang saya rindukan untuk membagi kepada setiap saudara pada kesempatan kali ini, yaitu adalah doa yang berbahaya. Oh ya, ternyata doa kita itu bisa memiliki satu khasiat yang begitu luar biasa dahsyat. Ketika kita berdoa, ada khasiat yang dahsyat Tuhan mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ketika berdoa, bukan kita hanya mendapatkan dampak, tetapi mental kita itu menjadi lebih tenang. Jiwa kita menjadi lebih tentram. Dan saya mau berkata bahwa hati-hati terhadap apa yang saudara doakan. Karena kita bisa mendapat lebih dari apa yang kita minta atau apa yang kita doakan hari-hari ini. Tuhan Yesus mau menggenapi setiap jawaban doa saudara melebihi apa yang kita bisa minta atau kita bisa bayangkan. Amin, amin, amin. Nah, saya mau bercerita tentang seorang pribadi yang ada di Bible, seorang yang bernama Manoah. Ada dari saudara yang pernah mendengar nama Manoah sebelumnya? Mungkin kalau Manohara kita tahu, ya seorang artis atau public figure. Tapi Manoah ini siapa? Ada dari saudara yang pernah tahu? Dan mari kita mau sama-sama simak kebenaran daripada seorang yang bernama Manoah. Manoah ini ada di dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang kedua. Yuk kita buka Bible kita. Hakim 13 ayat yang kedua di sana dikatakan, pada waktu itu ada seorang dari Zora, keturunan suku Dan. Namanya Manoah, istrinya seorang yang mandul dan belum pernah melahirkan. Malaikat Yahweh nampakkan diri kepada wanita itu dan berfirman kepadanya, memang engkau sekarang mandul dan belum pernah melahirkan, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Satu kerinduan bagi seorang keluarga, ya. Satu keluarga adalah untuk memiliki keturunan. Ya, seorang orang tua, ya, ketika tidak memiliki keturunan pasti ada merasa satu hal yang ada yang missing, something's missing gitu. Tapi apa yang menjadi kerinduan tiba-tiba bagi Manoah, ada malaikat yang mendatangi istrinya. Jadi Manoah ini adalah suaminya. Istrinya melihat malaikat Yahweh dan malaikat itu berkata bahwa kamu memang belum melahirkan, tapi engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Yang menarik perhatian saya yaitu adalah kisah ini adalah seperti mirip dengan keadaan kita hari-hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ingin menyatakan, ya, membuat kita mengalami apa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang belum pernah kita alami sebelumnya, Tuhan itu mau nyatakan bagi saudara dan bagi saya. Dan saya ingat ketika pertama kali punya anak, saya agak panik gitu kan. Ini manusia kecil ini diapain gitu kan. Sepertinya kok ringkih sekali, sepertinya kok lemah sekali gitu. Nanti saya gendong, lehernya puklek bagaimana, lehernya patah atau seperti apa. Jadi pengalaman yang baru, bahkan pengalaman yang tidak terlupakan. Saya juga percaya bahwa hari ini satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara semua akan mendapatkan sebuah pengalaman baru seperti ketika kita bisa memiliki anak.
Ya. Anak itu merubah segala hal, saudara. Merubah status kita, merubah karakter kita, merubah kebiasaan kita, bahkan merubah semua aspek kehidupan kita. Yang tadinya mungkin bisa luangkan waktu dengan pasangan lebih banyak, tapi begitu ada anak, semuanya berubah. Statusnya bukan lagi orang yang menikah, tetapi statusnya adalah sebagai parents, sebagai orang tua. Segala sesuatu itu bisa berubah secara drastis, baik secara literal, baik secara roh. Dan saya berdoa hari-hari ini, buah kandungan saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Apa yang Tuhan mau nyatakan? Mimpi yang selama ini engkau miliki, kerinduan yang selama ini belum terjadi, angan-angan yang sepertinya tidak akan sampai. Saya mau berkata bahwa Tuhan itu mau menggenapinya terjadi bagi saudara. Hari ini yakin dan percayalah, ya, buah kandungan kita akan diberkati Tuhan dan kita akan melahirkan keajaiban daripada Tuhan. Nah, yang menarik perhatian saya yaitu mengandung adalah suatu proses yang tidak pernah instan. Ada waktu yang dibutuhkan, ada proses yang harus terjadi. Dan seringkali kita berharap bahwa jawaban doa itu harus instan. Tidakkah kita sadari bahwa apapun yang instan itu selalu tidak pernah baik? Kekayaan yang instan, ya, kebahagiaan yang instan, ketenaran yang instan, itu selalu tidak pernah baik. Berkat yang instan, saya boleh berkata itu juga tidak baik. Kenapa? Karena mungkin kita akhirnya menjadi pribadi yang tidak tahu cara menikmati berkat tersebut. Mungkin hari-hari ini ada dari saudara yang sudah berdoa lama sekali. Mungkin rajin ikut Zoom, ya, rajin ikut ibadah online, bahkan doa puasa. Tetapi engkau merasa bahwa jawaban doaku kok tidak kunjung datang. Seperti apa ini? Kapan ini aku dapatkan jawaban doa? Artinya apa? Artinya belum waktunya lahiran, saudara. Belum waktunya kita menerima jawaban doa. Ya, ketika proses mengandung itu ada waktu, ada prosesnya. Nah, kalau kita belum menerima jawaban doa kita, artinya belum waktunya. Saya sendiri punya kebiasaan hobi yang cukup unik mungkin bagi banyak dari saudara. Saya pelihara ular kan, dan saya juga karena suka reptil, akhirnya ular di rumah juga bisa bertelur. Dan ketika saya ternakkan ular itu, 3 bulan pertama telur itu ada di dalam kandungan ibunya, ya. Setelah keluar, kemudian dierami, jadi dia melingkar di atas telur-telur tersebut. Nah, yang terjadi kadang-kadang ketika dierami oleh induknya ada sisi-sisi yang tidak tererami dengan sempurna. Nah, akhirnya bisa busuk atau rusak atau cacat gitu kan. Nah, kalau saya akan ambil telur-telurnya dan saya taruh di dalam inkubator selama kurang lebih 100 hari. Nah, proses 100 hari itu harus dengan suhu yang tepat, kelembapan yang tepat, ya kan? Akhirnya setelah 100 hari, maka yang terjadi saya mulai keluarkan telur itu, kemudian saya operasi. Jadi saya bisa operasi sesar untuk telur-telur ular. Kenapa? Karena kalau tidak dioperasi bisa nyungsang, terlilit dengan tubuhnya sendiri atau mungkin bisa tenggelam, nggak bisa nafas, dan dia harus keluar dari cangkang telurnya, mungkin giginya belum tumbuh atau seperti apa. Saudara tahu apa yang terjadi ketika saya operasi dan saya buka telur itu sebelum waktunya? Nah, yang terjadi adalah ular itu tidak akan bisa bertahan lama. Gangguannya akan banyak. Pencernaannya terganggu kah? Tumbuhnya nggak sempurna kah? Bahkan sampai level mati. Karena apa? Terlalu cepat dikeluarkan padahal belum waktunya. Nah, saya percaya juga ketika kita mendapatkan jawaban doa, itu juga seperti itu. Ketika kita mendapatkan jawaban doa lebih cepat dari yang kita butuhkan, maka jawaban doa itu bukan malah menjadi mujizat, malah bisa mencelakai kita. Malah bisa merusak keadaan kita.
Saya percaya hari-hari ini Tuhan itu merancangkan hari depan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tidak ada jawaban doa yang terlambat, dan tidak ada jawaban doa yang terlalu cepat. Saya berdoa bahwa Tuhan akan menyatakan jawaban doamu, jawaban doaku itu tepat pada waktunya, ya. Tepat pada waktu Tuhan. Katakan, doaku dijawab Tuhan. 1, 2, 3, doaku dijawab Tuhan. Doaku dijawab Tuhan. Lompat sekarang ke ayat ke-9. Hakim-Hakim 13 ayat ke-9. Sana dikatakan, Elohim mendengar doa Manoah. Dan malaikat Elohim datang lagi kepada wanita itu. Saya mau ceritakan konteksnya terlebih dahulu. Pertama kali malaikat itu datang menjelaskan kepada istri Manoah, kamu akan mengandung, kamu nggak boleh makan ini, kamu harus ini, dan kamu harus itu. Ya kan? Dia berkata, memang kamu sekarang mandul, belum pernah melahirkan, tapi engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, setelah istrinya pergi cerita kepada Manoah, ada malaikat Yahweh yang berkata ini dan itu, Manoah tiba-tiba berdoa dan dia minta, Tuhan, itu malaikat suruh datang lagi supaya menjelaskan. Aku nggak dengar sendiri, takutnya salah gitu kan. Ayat 9 tadi berkata, Elohim mendengarkan doa Manoah. Dan malaikat Elohim datang lagi kepada wanita itu dan dijelaskan dari awal satu persatu dengan detail. Apa yang saya ingin coba sampaikan kepada setiap saudara? God will not answer your prayer without telling you what to do. Tuhan itu tidak akan menjawab doa kita tanpa memberitahukan apa yang harus kita lakukan dengan jawaban doa. Ada panduannya, saudara. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba kita terima rezeki nomplok dan kita nggak tahu lakukan apa. Gitu kan. Enggak, tetapi Tuhan itu memberikan kepada saudara dan kepada saya sebuah panduan. Dan waktu saya memperhatikan Manoah, arti nama Manoah ini apa ya? Kok menarik sekali Manoah, belum pernah mendengar nama Manoah. Dan kalau dari saudara bisa menebak arti nama Manoah, ternyata arti dari nama Manoah adalah rest, beristirahat, berserah, atau bahkan bertumpu. Nah, panduan untuk doa yang dijawab oleh Tuhan, yaitu adalah rest. Beristirahat atau kita berserah kepada Tuhan, bertumpu, percaya kepada Tuhan. Ini adalah doa yang berbahaya. Orang yang bisa berdoa dengan rest itu dampaknya luar biasa dahsyat, saudara. Kenapa? Karena doa ini adalah doa yang mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita. Tuhan yang turut campur tangan terhadap kehidupan kita. Tuhan yang mengatur jalan kehidupan kita. Ya, ini doa yang berbahaya. Ketika kita rest, doa kita menjadi berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau tidak mengandalkan Tuhan, ngapain kita berdoa? Ayo, ya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ngapain kita ini berdoa? Itu malah namanya bukan menjadi permohonan doa, malah menjadi bilik aduan komplain. Kalau kita berdoa dan tidak mengandalkan Tuhan, kita malah menjadi pribadi yang mengadu kepada Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan tanpa mempercayai Tuhan bisa melakukan apa yang kita doakan. Jadinya cuma bilik aduan komplain. Tetapi saya mau berkata bahwa doa yang berbahaya adalah doa yang bertumpu kepada Tuhan. Doa yang berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita doakan, yakin dan percaya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan-rancangan yang terbaik bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Doa itu bukan untuk mendapat apa yang kita mau, tetapi doa untuk kita mendapatkan apa yang Tuhan rancangkan atas setiap kehidupan kita. Ya. Ketika kita berdoa bukan hanya untuk mendapat apa yang kita kepingin, tetapi kita doa itu untuk mendapat apa yang Tuhan sudah rancangkan atas setiap kehidupan kita. Tidak selalu apa yang kita mau itu baik. Tetapi saya percaya apa yang Tuhan mau bagi hidup kita itu pasti yang terbaik.
Percaya hari ini dalam anugerah Tuhan yang terbaik Tuhan mampu nyatakan atas kehidupanmu, atas kehidupan kita. Dan setiap kita alami doa yang berbahaya. Kenapa? Karena doa yang mendatangkan keajaiban, doa yang mendatangkan terobosan, doa dengan rest adalah doa yang mendatangkan keajaiban boleh dinyatakan bagimu dan bagiku. Percaya, katakan amin. Nah, ini adalah doa yang berbahaya. Yang pertama yaitu adalah Tuhan mau membawa kita kepada pengalaman yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dengan panduan berserah kepada Tuhan. Karena yang Dia sediakan bagi kita itu jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Hari-hari ini, apapun pergumulanmu, apapun situasi keadaan yang saudara hadapi, yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Ada Tuhan yang selalu mempedulikan kita. Ada Tuhan yang selalu mendengar setiap permohonan doa kita. Saya mau membawa setiap kebenaran di mana kita berdoa dengan berbahaya. Karena kita berserah dan Tuhan menggenapi terjadi dalam kehidupan saudara. Yakin dan percaya? Setiap saudara alami mujizat Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Satu hati kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kuasa doa itu terjadi saat ini juga. Biarlah kegenapan firman-Mu digenapi atas setiap kehidupan kami. Dan kami semua menerima jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.